Ada istilah namanya sholat jamak juga, itu banyak sekali kemudahan. Jamak yang kita kebanyakan tahu kan hanya safar, melakukan perjalanan keluar kota baru boleh jamak. Ternyata menjamak sholat itu ada banyak keadaan diperbolehkan. Orang sakit yang sakitnya membolehkan dia bertayamum, maka boleh juga baginya untuk menjamak, namun tidak boleh mengqasar. Kemudian hujan besar, al-matar. Kemudian juga yang ke haji di Musdalifah, di Arafah itu kan Nabi menjamak sholat. Dan yang luar biasa, ini ada satu riwayat dari Ibnu Abbas, ditulis dalam kitab Umdatul Ahkam dan juga dalam kitab Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Ibnu Abbas mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di kota Madinah, tidak dalam keadaan peperangan, tidak dalam keadaan safar, dan Nabi menjamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tidak safar, tidak dalam keadaan peperangan, tidak dalam keadaan hujan. Itu dijelaskan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi, rincian hadis itu, riwayat itu. Nabi sholat jamak di Madinah, Nabi tinggal di kota Madinah di saat tidak safar, tidak hujan, tidak peperangan, tidak sakit. Apa hikmahnya? Nabi sengaja sholat jamak pada waktu itu agar nanti menjadi kemudahan untuk umatnya. Keluarlah hukum. Jadi boleh juga, boleh tanpa kita safar, tanpa kita sakit, tanpa kita mengalami adanya hujan yang besar, atau yang dibahas oleh para fuqaha asbabu al-jam'i, sebab-sebab jamak. Ternyata ada satu memang tidak dimasukkan dalam kitab fikih. Kenapa? Takut jadi kebiasaan menjamak sholat. Nah, para fuqaha mengatakan Nabi sengaja melakukan itu untuk memberikan kemudahan kepada umatnya dalam kondisi terpaksa. Contoh, dokter mau operasi lama ini, dari zuhur sampai maghrib misalnya, ada operasinya panjang seperti itu. Jadi Rasulullah itu sudah lihat itu masa depan bagaimana nantinya. Ini syariat bukan syariat abal-abal, ini syariat canggih. Dia operasi dari zuhur, sebelum zuhur sudah operasi. Kalau dia keluar sholat, ini pasien bisa bahaya nih. Dia harus lihat terus. Maka cara enggak? Dia jamak. Dia tidak sakit, dia tidak safar, dia tidak berperang. Tapi waktu itu memang sangat dibutuhkan, dia harus ada di situ. Jamak walaupun dia ada di tempat tinggalnya. Dia rawat itu. Dia jamak zuhur dengan asar tanpa dikosor. Pengantin, makanya dijadikan satu pembahasan oleh para ulama-ulama kibar, Al-Mawardi, bahkan Said Ahmad Al-Ghomari menulis sebuah kitab berjudul Izalatul Khatar Amman Jama'a Sholat Baina Sholatain fil Hadar. Izalatul Khatar Amman Jama'a Baina Sholatain fil Hadar, artinya menghilangkan bahaya bagi orang yang menjamak dua sholat di saat ada di tempat mukim. Itu nama kitabnya. Beliau bahas secara spesifik tentang masalah tersebut. Imam Nawawi juga membahas. Jadi mereka mengatakan dibolehkan dalam keadaan tertentu, darurat, dan sekali-kali, bukan terus-terus. Itu juga sudah pilihan terakhir. Daripada sholat waktu terlewat berdosa, maka salah satu jalan kita jamak. Boleh. Pengantin, dia wudhu, itu dijadikan bahasu masail di pondok pesantren di Jawa. Disuruh yang pengantin ini sholat jamak.
Karena kalau mau wudu lagi gimana? Bongkar lagi. Subhanallah, ini syariat Nabi Muhammad. Itu. Tapi tidak dimasukkan di kitab-kitab fikih yang kecil tidak dimasukkan. Maksudnya yang kecil ini kitab-kitab yang sederhana. Tapi kalau baca kitab Majmu' Imam Nawawi di situ dibahas. Kalau kita baca Al-Mawardi di situ dibahas. Kita baca kitabnya Said Ahmad Al-Ghomari di situ dibahas. Itu. Kenapa tidak dimasukkan dalam kitab fikih secara umum ya? Karena takut nanti kita ini tahu nih, senang yang kayak begini-begini. Kalau kita dapat dalil ada libur sholat, pasti semua akan mengambil itu. Maka ulama tahu nih bagaimana psikis kejiwaan manusia, psikis kejiwaan umat baginda Nabi Muhammad, maka tidak dimasukkan di situ. Nah, mereka mengatakan begini, boleh menjamak sholat di tempat dia mukim tanpa ada asbab yang dijelaskan tadi, hujan, safar, sakit dan seterusnya. Dengan catatan hal itu bukan menjadi pilihan ketika dalam keadaan yakin sholatnya tidak keluar waktu. Itu yang pertama. Kayak dokter tadi, sudah tahu jadwal operasi nih, dari zuhur sampai maghrib. Oh, sudah dia yakin, ini kalau saya tidak jamak otomatis akan keluar waktu. Saya jamak daripada keluar waktu. Yang kedua, tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Nanti mulailah ujur-ujur yang sedikit-sedikit dia jamak lagi. Ujur-ujur yang sebenarnya masih bisa dia sholat secara normal, tapi dia mengambil nih rukhsah ini. Nah, itu yang dikasih syarat oleh Imam Nawawi.